Disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menebar kebencian, begitu, informasi-informasi yang bohong. Sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang salah. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain, sehingga jadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan. Kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Orang tua murid sedang melakukan tugasnya di rumah. Tiba-tiba mendapatkan pesan masuk mengenai berita penculikan anak. Berita tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa mencari kebenarannya. Berita langsung dibagikan kepada orang tua murid lain. Orang tua murid lain sedang mengobrol bersama. Tiba-tiba, coba deh Bun, cek di grup. Di grup yang penculikan ya? Yang wali murid kemarin? Iya. Ya ampun, coba deh aku. mendapat berita terkini mengenai penculikan anak di kawasan sekolah. Tanpa mencari tahu kebenarannya, juga orang tua murid khawatir dan marah-marah. Ini gimana sih kepala sekolahnya? Masa iya nih, kok nggak bertanggung jawab banget ya? Hanya pihak sekolahnya tuh kurang memperhatikan anak-anak deh. Masa bisa ada penculik di depan gerbang sekolah, kan aneh banget ya sih? Iya, harusnya kan juga ada guru itu kayak mengawasi gitu loh. Kok ini sampai gini? Harusnya ini coba deh kita ke sekolah aja kali ya. Ini kan udah jam berapa sekarang Bun? Jam 11 nih. Yuk sekarang aja ya. Iya, kalian aja kita konfirmasi aja kali ya. Yuk. Bentar aku balesin dulu deh di grup ini. Lalu mereka mendatangi sekolah. Apakah kalian pernah mendapatkan berita hoax? Berita hoax saat ini banyak beredar di masyarakat dan media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita hoax tersebut. Ini akan menjadi kekhawatiran yang tersendiri. Lalu, apa itu hoax? Jadi, kata hoax sudah tidak asing lagi untuk kita. Jika ada seorang yang mengatakannya, pasti kita akan dapat memahaminya. Dalam bahasa Inggris, hoax merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Selain mengandung unsur atau informasi yang tidak benar, berita hoax juga akan memecah belah banyak pihak. Meskipun banyak peringatan mengenai berita hoax, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara berita hoax dengan berita benar. Di Indonesia, hoax bisa muncul dalam keadaan apa saja. Informasi yang terkandung di dalamnya juga bermacam-macam, mulai dari bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang keagamaan, dan lain-lain. Tentunya, hoax dibuat dengan tujuan tertentu. Kemudian penyebab terjadinya hoax.
Terjadinya hoax tentunya ada faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut terjadi karena banyak hal, yang terutama adalah karena perkembangan teknologi pada saat ini, di mana setiap orang mudah untuk menerima informasi dari mana saja. Berikut adalah faktor-faktor penyebab hoax. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoax. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Namun jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebarkan hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatif. Yang kedua yaitu teknologi modern. Ada banyak hal yang memicu dalam penyebaran hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini. Hal-hal tersebut meliputi gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain. Semua itu memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan alat komunikasi. Walaupun memiliki kelebihan dengan mudah menyampaikan informasi, semua orang dapat mudah mengemas informasi dan menyebarkannya melalui media sosial. Namun, dampak negatifnya siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi yang salah. Sosial media juga tidak memiliki penjaga untuk mencegah terjadinya persebaran hoax. Maka hal tersebut berpotensi tersebarnya hoax yang membuat oleh oknum tertentu. Yang ketiga yaitu bias informasi. Mudahnya mengakses internet karena ada teknologi yang modern ini membuat orang hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek informasi tersebut sudah benar atau belum. Bahkan, informasi yang didapat akan sangat banyak dan kesulitan dalam mengolahnya. Bias informasi ini bisa dengan mudah berkembang di sosial media. Informasi bohong dan tipuan atau hoax adalah salah satu hal yang mudah tersebar di sosial media. Sosial media yang biasa menerima hoax seperti WhatsApp. Sosial media tersebut menjadi sarang penyebar luasan hoax. Target hoax dalam aplikasi WhatsApp adalah para kaum tua yang sulit mengerti teknologi dan tidak mencari informasi lain seputar berita yang mereka temukan. Dengan demikian, hoax tersebut akan terus tersebar luas. Hoax memiliki dampak negatif yang dapat terjadi jika informasi palsu tersebar luas tanpa adanya pikiran kritis dari seseorang untuk mencari sumber berita yang kredibel. Dalam hal ini, hoax akan meracuni pemikiran setiap orang yang membacanya dan menimbulkan beberapa dampak buruk. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari hoax. Yang pertama adalah menimbulkan perpecahan. Nah, berita hoax atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Perpecahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki bias informasi. Selain itu, perpecahan juga dapat terjadi karena suatu kelompok yang dijadikan sebagai objek dalam berita hoax. Hal ini dapat terjadi keributan karena suatu kelompok tersebut merasa dirugikan karena berita hoax. Mereka yang tidak terima akan mencari seseorang yang menulis berita dan tentunya akan protes sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Yang kedua adalah tidak percaya fakta. Masyarakat yang terlalu sering menerima berita hoax lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoax. Bahkan, masyarakat tidak akan lagi percaya dengan situs berita yang benar dan lebih mempercayai hoax. Hal ini terjadi karena paparan berita hoax yang terlalu sering terkena pada pembaca. Dengan demikian, masyarakat akan terus terprovokasi oleh berita-berita palsu itu. Yang ketiga adalah menimbulkan opini negatif. Berita bisa saja membuat masyarakat geram terhadap seseorang yang dibicarakan dalam berita jika ia merugikan masyarakat. Hal tersebut akan memiliki dampak negatif jika berita tersebut adalah bohong. Masyarakat akan memilih sudut pandang negatif terhadap objek yang diberitakan, padahal yang diberitakan itu salah.
Opini negatif ini tentunya akan menjatuhkan pihak tertentu karena kesalahpahaman masyarakat karena berita hoax ini. Biasanya, oknum yang membuat berita ini memiliki rencana untuk menjatuhkan pesaing agar masyarakat membenci suatu pihak tertentu dan tidak mempercayainya lagi. Yang keempat adalah merugikan masyarakat. Hoax sama saja dengan penipuan. Dengan hoax, masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. Masyarakat yang terkena hoax tentu akan sangat rugi dalam hal materi. Contohnya dalam undian berhadiah. Biasanya hoax diterima melalui telepon. Penipu akan menghubungi korban dan menjanjikan bahwa akan mendapat hadiah yang menggiurkan. Namun, korban harus membayar sejumlah uang untuk administrasi. Hal tersebutlah yang menimbulkan kerugian karena pembayaran yang tidak masuk akal. Sebagai netizen yang cerdas, tentunya kita harus mengetahui perbedaan antara berita faktual dan hoax. Hal tersebut adalah tindakan preventif agar tidak termakan berita hoax. Kemudian, akan kami jelaskan beberapa cara untuk mengatasi berita hoax. Yang pertama, hindari judul yang provokatif. Umumnya, berita hoax yang tersebar melalui media massa memiliki judul yang sangat mengundang perhatian banyak orang. Judul pada berita tersebut terlihat sensasional dan provokatif, kemudian langsung menyudutkan pihak tertentu. Hal tersebut merupakan langkah awal yang harus diperhatikan dalam membaca judul berita. Yang kedua, periksa sumber berita. Cara lain untuk mengatasi berita hoax adalah dengan memeriksa sumber berita yang aktual dan faktual. Kita bisa melihat sumber dari berita yang kita baca. Jika menemukan sumber dari aktor ormas, pengamat, tokoh politik, serta situs web yang tidak resmi, maka jangan percaya berita tersebut. Kita tidak dapat membaca berita hanya satu sumber saja. Kita juga harus membandingkannya dengan sumber yang lain agar tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Kita harus menggali informasi secara dalam agar tidak termakan hoax. Kemudian yang ketiga, periksa kebenaran foto. Berita tidak hanya disajikan dalam bentuk teks saja, namun foto juga disajikan untuk mendukung sebuah konten dari berita. Tidak hanya itu, foto juga dapat dijadikan bukti yang kuat dari sebuah berita. Namun, foto bisa saja disalahgunakan dalam pemberitaan dan dijadikan sebagai bahan untuk berita hoax. Dengan adanya berita hoax yang menggunakan foto tidak sesuai dengan berita, kita bisa menggunakan teknologi dari Google untuk memeriksanya. Kemudian, kita dapat melihat apakah foto itu sesuai dengan foto yang digunakan oleh berita yang serupa. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah berita hoax. Kemudian yang keempat, periksa alamat situs web. Beberapa berita yang terpercaya kebenarannya biasanya menggunakan situs web yang resmi dari sebuah perusahaan media massa. Namun, situs-situs lain juga bisa saja mengunggah berita yang mirip dengan berita dari situs resmi tersebut. Bahkan jika mereka niat untuk menyebar hoax, mereka bisa saja membuat situs yang mirip. Hal tersebut harus diwaspadai agar tidak mudah tertipu. Kita harus menelusuri situs-situs yang mencurigakan, memeriksa apakah situs tersebut sudah diverifikasi oleh lembaga-lembaga pers resmi atau belum. Untuk yang solusi selanjutnya adalah dengan bergabung dengan grup anti-hoax. Grup anti-hoax tentunya dapat membantu agar terhindar dari berita-berita hoax yang tersebar di berbagai media. Kita juga dapat belajar membedakan berita faktual dan hoax di sana. Yang keenam adalah berpikir logis dan kritis. Dalam membaca sebuah informasi, tentunya kita harus berpikir secara logis dan kritis agar informasi tidak kita telan secara mentah-mentah. Kita harus mencari tahu apakah informasi yang kita dapat itu sudah valid kebenarannya atau bisa saja hoax. Bersikap kritis sangat penting bagi kita ketika mendapat suatu berita dan informasi terkini. Yang terakhir adalah membaca keseluruhan berita. Dalam membaca informasi, kita harus membacanya secara keseluruhan dari awal hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Membaca seluruh berita artinya semua harus dibaca dengan teliti, bukan hanya membaca poin-poin dari sebuah berita atau informasi yang didapatkan. Banyak artikel dengan judul menarik agar orang mau membacanya, dan ada juga judul
amburadul yang membuat kita menjadi salah paham terhadap suatu kasus yang disajikan di dalam berita. Kita tentunya harus waspada dalam membaca berita. Selalu pahami isi berita, baca dari awal sampai selesai. Jika masih kurang paham, kita boleh mencari sumber lainnya terkait berita yang kita baca sebelumnya agar kita tidak terkena hoax. Jika kita teliti dalam membaca, tentunya akan menghindarkan kita dari bahaya hoax. Dari beberapa fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, kita harus senantiasa waspada dan hati-hati dalam membaca maupun melihat berita. Kita harus menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin, terutama dalam memposting berita. Kita harus melakukan validasi apakah berita tersebut benar atau tidak. Maka dengan begitu kita dapat terhindar dari munculnya hoax. Demikianlah video mengenai hoaks dari kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.